Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leoniti Rahma. Di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu pengertian inverse matrix. Inverse matrix adalah salah satu metode penting untuk menyelesaikan soal-soal di dalam sebuah matriks. Sebelum mencari inverse suatu matriks, harus menentukan determinannya terlebih dahulu. Determinan itu merupakan nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi. Inverse sendiri dapat diartikan sebagai lawan dari sesuatu atau kebalikan. Jika suatu matriks memiliki inverse, dapat dikatakan matriks tersebut adalah matriks non-singular. Sebaliknya, jika suatu matriks tidak memiliki inverse, maka matriks tersebut merupakan matriks singular. Nah, kita langsung saja ke soalnya. Di sini terdapat persamaan matriks inverse. Yang soalnya itu 5x1 dikurangi x2 sama dengan 9. Min x1 plus 5x2 min x3 sama dengan 4. Min x2 plus 5x3 sama dengan min 6. Selanjutnya kita ke bentuk matriks terlebih dahulu. Nah, ini adalah bentuk matriksnya. Asalnya 5x1 menjadi 5, min x2 menjadi min 1. Karena x itu kan tidak ada angkanya. Jadi x ini dilambangkan 1. Jadi ini ada minnya dikebawahkan jadi min 1. Lalu dia kan yang pertama tidak mempunyai x3. Jadi kita lambangkan 0 saja. Lalu min x1 sama seperti yang ini, jadi min 1 plus 5x2 dikebawahkan jadi 5, min x3 sama dengan min 1. Lanjut, kan di sini dia tidak mempunyai x1, jadi kita simbolkan kembali 0. Terus lanjut min x2 min 1 plus 5x3 sama dengan 5 dikali x1 itu 9, x2 4, x3 min 6. Kita cari determinan terlebih dahulu. Nah, kita buat kolom 1, kolom kedua, kolom 3. Nah, ditambah lagi untuk kolom ke-1 dan kolom keduanya. Nah, kita coret yang ke kanan terlebih dahulu. Lalu coret 5 kali 5 kali 5. Dicoret lagi min 1, 0. Dicoret lagi 0, min 1, min 1. Lalu yang ke sebelah kiri 0, 5, 0, 5, min 1, min 1, min 1, min 1, 0. Nah, dari yang dicoret ini kita kalikan. Yang pertama kalikan ke kanan terlebih dahulu. 5 kali 5, 25, 25 kali 5, 125. Terus min 1 kali min 1, 1, 1 kali 0, 0. Lalu 0 dikali min 1, 0, 0. 0 dikali min 1, 0 juga. Plus 0. Dikurangi. Nah, kita yang ke kiri. 0 kali 5, 0, 0 kali 0, 0. Lalu 5 dikali min 1, min 5. Min 5 dikali min 1 sama dengan 5. Plus 5. Lalu yang ketiga, min 1 kali min 1 kali min 1, 1. 1 kali 5, 5 sama dengan 125 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 125. Dikurangi 0 ditambah 5 itu 10, jadi 125 dikurangi 10 sama dengan 115. Nah, kita lanjut ke mencari adjoint A. Nah, ini itu kita cara saya yaitu yang pertama kita coret ini, kolom ini dan baris ini. Jadi 5 min 1 5 sama kan. Yang kedua kita coret yang tengah, coret min ini dan ini. Jadi min 1 0, 5, min 1 0, 5. Dan jangan lupa minnya. Lanjut ke yang kesini, kita coret yang ketiganya dan coret yang atas. Jadi min 1 5 0, min 1 sama kan. Yang selanjutnya kita coret ke yang tengahnya. Yang pertama kita coret yang tengah dan yang awal, kolom awal ini. Jadi mendapatkan min 1 0, min 1 5, min 1 0, min 1 5. Jangan lupa minnya. Lalu yang ke tengah yang kedua, kita ini coret, ini coret. Jadi kita mendapatkan 5 0 0 5. Sama kan seperti yang ini 5 0 0 5. Dikurangi kita coret yang ketiga dan yang tengah. Jadi 5 min 1 0 min 1 sama juga kan seperti yang ini. Nah, kita coret yang ketiga dan yang awal, mendapatkan min 1 0 5 min 1 sama kan seperti ini. Dikurangi kita coret ke yang bagian tengah, coret ini
dan coret yang bagian tengah. Jadi 5 min 1, 0 min 1. 5 min 1, 0 min 1. Sama juga kan yang seperti yang atas. Nah, selanjutnya kita coret ke bagian yang ketiga. Coret yang ini dan coret yang ini. Jadi 5 min 1 min 1 5. 5 min 1 min 1 5. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke penguraian perkalian untuk adjoin yang tadi. Nih, untuk mencari adjoin yang tadi ini, kita kita uraikan dulu perkalian yang atas ini terlebih dahulu. Nah, ini 5 dikali 5 dikurangi min 1 kali min 1, 5 kali 5 25 dikurangi min 1 kali min 1 sama dengan 1, jadi 25 kurangi 1 sama dengan 24. Lanjut ke min 1 dikali 5 dikurangi min 1 dikali 0, min kali min plus, jadi 1 kali 5 plus 0, jadi 1 kali 5 5 plus 0 sama dengan 5. Selanjutnya yaitu min 1 kali min 1 sama dengan 1 dikurangi 5 dikali 0 sama dengan 0, jadi 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Nah, sudah ketemu untuk bagian atasnya. Lanjut ke yang tengah, yaitu yang ini. Nah, kita ke perkaliannya. Min 1 dikali min dikali min 1 dikali 5 dikurangi 0 kali min 1. 1 kali 5 5 dikurangi 0 sama dengan 5. 5 kali 5 25 dikurangi 0 kali 0 0. 25 kurangi 0 sama dengan 25. Lalu min 5 dikali min 1. Min dikali 5 min 5 dikali min 1. Min 1 dikali 0 sama dengan 0 dikurangi. Jadi min 5 dikali min 1 sama dengan 5 dikurangi 0 sama 5 dikurangi 0 sama dengan 5. Nah, sudah ketemu hasil untuk bagian tengah 5 25 5. Nah, selanjutnya kita mencari untuk bagian bawahnya. Nah, jadi min 1 dikali min 1 dikurangi 0 kali 5. Min 1 kali min 1 sama dengan 1. 0 dikali 5 sama dengan 0. Jadi 1 kurangi 0 sama dengan 1. Selanjutnya yang ini, min 5 dikali min 1, min 0 dikali min 1. Min 5 kali min 1 sama dengan 5. Kurangi 0 sama dengan 5 kurangi 0 sama dengan 5. 5 dikali 5 25 dikurangi min 1 dikali min 1. 5 kali 5 25, min 1 kali min 1 sama dengan 1. 25 kurangi 1 sama dengan 24. Nah, adjoinnya sudah diketemukan. Yang pertama yang bagian atas 2 24 5 1, yang tengah 5 25 5, yang ketiga 1 5 24. Nah, sudah ketemu kan adjoinnya. Kita ke kofaktor A kan. Jadi yang asalnya baris ini menjadi kolom 2 5 1. Nah, yang ini juga asalnya 5 2 5 5, asalnya baris menjadi kolom. Terus yang ini juga 1 5 2 4, asalnya baris menjadi kolom. Nah, selanjutnya kita mencari A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Nah, dari rumus ini kita mencari A pangkat min 1 terlebih dahulu. 1 per 15. Nah, 1 per 15 ini dari mana? Ini sudah ada dari rumusnya. Ini kan tadi sudah ketemu adjoin A-nya, kita pindahkan ke sini. Lalu 24 ini di per 115, yang 5-nya 115, yang satunya 115 juga. Nah, yang tengah juga sama, yang bawah juga sama, seperti ini kan. Nah, ini kan A pangkat min 1-nya sudah diketemukan. Lalu kita ke pencarian mencari X. X sama dengan A min 1 dikali B. X sama dengan A min 1-nya kan sudah diketemukan. Ini tinggal dikesinikan, dikebawahkan. Lalu B ini jadi yang X1, X2, X3 tadi. Nah, lanjut kita langsung dikali 24 dikali 9, 5 dikali 4, 1 dikali min 6. 24 kali 9 terus 16, 5 dikali 4 20, 1 dikali min 6 sama dengan min 6. Hasilnya 230 dibagi 115 sama dengan 2. Nah, yang tengah pun sama menghasilkan 1, yang bawah pun sama menghasilkan min 1. Nah, hasil akhirnya adalah 2 1 min 1. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian inverse matrix. Inverse matrix adalah salah satu metode penting untuk menyelesaikan soal-soal di dalam sebuah metrik.
Sebelum mencari inverse suatu metrik harus menentukan determinannya terlebih dahulu. Determinan merupakan nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi. Inverse sendiri dapat diartikan sebagai lawan dari sesuatu atau kebalikan. Jika sesuatu matriks memiliki inverse, dapat dikatakan matriks tersebut adalah matriks non-singular. Sebaliknya, jika suatu matriks tidak memiliki inverse, maka matriks tersebut merupakan matriks singular. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hairul Jikri. Di sini saya akan menjelaskan bagian A, poin 1. Soalnya 5x1 kurangi x2 sama dengan 9 dan min x1 plus 5x2 kurangi x3 sama dengan 4 dan min x2 plus 5 x3 sama dengan min 6. Dan cara penyelesaiannya menggunakan 5 min 1 0 dikali x1 sama dengan 9. Untuk min 1 5 min 1 kali x2 sama dengan 4. Dan yang terakhir 0 min 1 5 kali x3 sama dengan min 6. Di sini kita mencari ajain A. Cof A-nya berisi totalnya 24, 5 dan 1. Dan yang kedua totalnya 5, 25 dan 5. Dan yang ketiga isinya 1, 5 dan 24 dan ajainnya menjadi 24, 5, 1, 5, 25, 5, 1, 5 dan 24. Dan untuk A-1 nya sama dengan 1 per determinan A kali ajain A, sama dengan totalnya 1 per 115. Nah, di sini 115-nya ditambahkan ke 24 per 115, 5 per 115, 1 per 115, 5 per 115, 25 per 115, 5 per 115, 1 per 115, 5 per 115, 24 per 115. Dan untuk X sama dengan A pangkat min 1 kali B, X nya berisi 24 per 115, 5 per 115 dan 1 per 115, totalnya 9. Dan 5 per 115, 25 per 115, 5 per 115 sama dengan 4. 1 per 115, 5 per 115, 24 per 115 sama dengan min 6. Dan untuk hasil totalnya sama dengan 2, 1 dan min 1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Regresi polinomial. Regresi polinomial merupakan regresi linier berganda yang dibentuk dengan menjumlahkan pengaruh variabel prediktor X yang dipangkatkan secara meningkat sampai order ke K. Model regresi polinomial, struktur analisisnya sama dengan model regresi linier berganda. Artinya, setiap pangkat atau order variabel prediktor pada model polinomial merupakan transformasi variabel awal dan dipandang sebagai sebuah variabel prediktor baru dalam linear berganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengerjakan bagian B nomor 2, di mana soalnya itu X sama dengan di tabel X itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan Y 4,1, 9,7, 14,6, 28,2, 41,9 dan 62,1, yang dimana N-nya itu sama dengan 6. Kemudian dengan pertanyaannya selesaikan dengan menggunakan polinomial order 2. Di sini kita diketahui untuk yang pertama itu sigma X1. Sigma X1 itu jumlahnya 15, yang dimana jumlah keseluruhan X-nya ditambahkan. Kemudian yang kedua itu sigma X1 pangkat 2, yang dimana setiap X nya itu dipangkatkan 2, yang hasilnya 55.
Kemudian yang selanjutnya sigma X1 pangkat 3, yang dimana sama halnya seperti yang sebelumnya, setiap X-nya itu dipangkatkan 3, yang dimana hasilnya 225. Untuk yang selanjutnya juga sigma X1 pangkat 4 yang hasilnya 979. Kemudian kita cari juga sigma Y1 yang hasilnya 160,6. Kemudian sigma X1 Y1 yang dimana hasilnya yaitu 601,6. Kemudian sigma X1 pangkat 2 Y1 hasilnya 2554,8. Kita masukkan ke dalam ini, yang dimana N sigma X1, kemudian sigma X1 pangkat 2, kemudian ke bawah sigma X1 pangkat 2, sigma X1 pangkat 3, kemudian turun lagi sigma X1 pangkat 2, sigma X1 pangkat 3, dan sigma X1 pangkat 4 dikali A0, A1, A2 sama dengan sigma Y1, sigma X1 Y1, dan sigma X1 pangkat 2 Y1. Kita masukkan semuanya. Itu untuk yang pertama 6, 15, 55, kemudian 15, 55, 225, kemudian 55, 255, 979. Kemudian A0 dikali A0, A1 dan A2 sama dengan 160, 601,6, 160,6, dan juga 2554,8. Ini ada kesalahan penulisan di sini, itu harusnya 225 bukan 255. Kemudian kita pindah ruaskan menjadi A0, A1 dan A2 sama dengan inverse dari 6, dari hasil yang sebelumnya 6, 15, 55, 15, 55, 255 dan sebagainya dikali 160,6, 601,6, dan 2554,8. Kemudian selanjutnya yaitu kita mencari inverse matriks dari yang atas. Inverse matriks ini gunanya untuk mencari determinan A. Caranya yaitu AEI ditambah BFG ditambah CDH ditambah dikurang CEG dikurang AFH dikurang BDI, yang dimana setiap susunannya dikali setiap ininya dikali 6 dikali 55 dikali 979 323.070 dan sebagainya, yang dimana hasilnya itu kita menemukan determinannya 3920. Ejanya Cof A sama dengan 55 225 979, kemudian min 15 225 55 979 dan sebagainya, maka ditemukanlah hasilnya yaitu 3220 min 2310 3350 min 2310 2849 min 525 350 min 525 dan 105. Kemudian di sini adjoint A sama dengan cof A pangkat T. Hasilnya sama seperti yang tadi. Kemudian ini untuk menentukan hasil akhirnya yaitu AB sama dengan C, di mana kita ubah menjadi B sama dengan A inverse min C. A inverse-nya itu yaitu 1 per determinan A dikali adjoint A. Determinan A itu yang tadi di atas kita temukan yaitu 3920. Kemudian kita tambah dikali adjoint A, adjointnya A yaitu yang tadi yang dikurung. Nah dikurung, kemudian kita kalikan yang dimana hasilnya 3220 per 3920, kemudian min 310 per 3920, kemudian 350 per 3920, kemudian yang bawahnya min 2310 per 3920, terus 2849 per 3920, kemudian min 525 per 3920, 350 min per 3920,
min 525 per 3920 dan 105 per 3920. Kemudian kita jumlahkan ke bawah, dikalikan yang tadi dikalikan 160,6 dan juga 601,6 2554,8 dikali untuk menentukan A0, A1 dan A2. Kemudian setelah dihitung maka akan menemukan jawabannya, yaitu 0,82 min 0,58 0,08 0,58 min 0,58 0,72 min 0,13 kemudian 0,08 dan 0,013 dan yang terakhir 0,02 dikalikan 160,6 601,6 2554,8 yang hasilnya di mana A0, A1 dan A2 itu yaitu A0-nya min 12,85, A1-nya 7,88 dan A2-nya min 14,26, yang dimana kita temukan persamaan akhirnya itu yaitu Y sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2, yang dimana kita masukkan A0-nya berarti min 12,85 ditambah 78 karena A1-nya 788 X dikurang atau min 14,26 pangkat 2. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan soal yang dikerjakan oleh kelompok kami sebelumnya, yaitu soal nomor C, nomor 1. Karena soalnya menggunakan algoritma Simpson, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu algoritma Simpson. Algoritma Simpson atau kaidah Simpson adalah salah satu metode integrasi yang memiliki hampiran numerik dari integral tersebut. Langsung saja soalnya, yaitu hitunglah nilai integral dan error menggunakan algoritma Simpson dengan dua segmen, yaitu integral 4x pangkat 2 min 2x pangkat 2 dari 0 sampai 1 dx dengan ketentuan sebagai n sama dengan 2. Lalu kita lihat dulu apa batas bawahnya dan batas atasnya untuk menentukan A dan B. Di sini A-nya 0 dan B-nya 1. Karena di sini soal sebelumnya F yaitu X, sekarang kita ganti F-nya dengan N. Langsung masukkan dengan soalnya F N pangkat 2 min 2N pangkat 2. Nah, itu untuk hasil F-I-nya. Selanjutnya mencari F0, N-nya diganti dengan 0 atau batas bawah interval, yaitu 4 kali 0 pangkat 2 min 2 kali 0 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, itu untuk nilai F0-nya. Selanjutnya N-nya diganti menjadi F0,5 atau banyaknya integral, yaitu 4 kali 0,5 pangkat 2 min 2 kali 0,5 pangkat 2 sama dengan 0,5. Nah, itu untuk nilai F1-nya. Selanjutnya N-nya diganti dengan 1 atau batas interval. Jadi F1 sama dengan 4 kali 1 pangkat 2 min 2 kali 1 pangkat 2 sama dengan 2. Nah, itu untuk nilai F2-nya. Karena F0, F1, F2 sudah diketahui, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus Simpson-nya. I sama dengan H/3 dikali F0 tambah 4 kali F1 tambah F2. Karena H-nya 0,5, langsung diganti saja sama dengan 0,5 dibagi 3 dikali F0-nya 0 ditambah 4 dikali
F1-nya 0,5 ditambah 2 sama dengan 0,5 dibagi 3, 0 tambah 4 dikali 0,5 ditambah 2 hasilnya 4. Langsung saja kita jumlahkan, yaitu 0,5 dikali 4 dibagi 3, jawabannya 0,6666667. Setelah nilai integralnya diketahui, langsung saja kita mencari nilai galatnya atau error. Rumus mencari galat yaitu nilai eksak dikurangi nilai integrasi dibagi nilai eksak dikali 100%. Langsung saja, jawabannya yaitu 4x pangkat 2 tambah 1 per 2 tambah 1 dikurang 2x pangkat 2 tambah 1 dibagi 2 tambah 1 sama dengan 4x pangkat 3 per 3 dikurangi 2x pangkat 3 per 3. Buka kurung, 4 per 3 dikali 1 pangkat 3 dikurang 2 per 3 dikali 1 pangkat 3 dikurangi 4 per 3 kali 0 pangkat 3 dikurangi 2 per 3 kali 0 pangkat 3. Hasilnya yaitu 4 per 3 dikurangi 2 per 3 dikurangi 0 kurang 0. Karena penyebutnya sudah sesuai, langsung saja dikurangi, jadi hasilnya 2 per 3. Lalu dibagi 2 bagi 3 yaitu 0,6666667. Galat Simpsonnya yaitu 0,6666667 dikurangi 0,6666667 per 0,6666667 dikali 100% sama dengan 0. Jadi diketahui nilai errornya yaitu 0. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Pengertian algoritma dan metode Simpson. Algoritma Simpson merupakan pengembangan metode interaksi trapezoida. Algoritma Simpson atau aturan Simpson adalah salah satu integrasi numerik dan hampiran numerik dari integrasi tertentu. Yes. C. Poin. Hitunglah nilai integral dan error menggunakan algoritma Simpson dengan dua segmen. 1/0 dalam kurung 4 kali 2 dikurangi 2 kali per 2 tutup kurung dx. Ketentuan sebagai berikut. 4 sama dengan 0, b sama dengan 1, n sama dengan 2, a sama dengan 0,2. Batas integral 0 per 0,5 per 1. A banyak integral, n panjang integral, a batas bawah integral, b batas atas integral. F dalam kurung n sama dengan 4n per 2 dikurangi 2n per 2 titik F1. F dalam kurung kosong sama dengan 4 dalam kurung kosong per 2 dikurangi 2 dalam kurung kosong per 2 sama dengan 0, titik FO. F dalam kurung 0,5 sama dengan 4 dalam kurung 0,3 per 2 dikurangi 2 dalam kurung 0,5 per 2 sama dengan 0,5 titik F1. F dalam kurung 1 sama dengan 4 dalam kurung 1 per 2 dikurangi 2 dalam kurung 1 per 2 sama dengan 2 titik F2. Selanjutnya 1 sama dengan A per 3 dalam kurung FO tambah 4
ditambah 1 ditambah F2, bawahnya 0,5/3 dalam kurung 0 tambah 4 dalam kurung 0,5 ditambah 2 dalam kurung, selanjutnya 0,43 dalam kurung 4, dan hasilnya 0,666667. Nilai error 1/0 di dalam kurung 4 kali per 2 dikurangi 2 kali per 2 tutup kurung dx, di bawahnya sama dengan 4 kali 2 per 2 ditambah 1 di bawah 2 kali tambah 1 dikurangi 2 kali per 3 ditambah 1, di bawahnya 4 kali 3 per 3 dikurangi 2 kali 5/3, di bawahnya sama dengan dalam kurung 4/3 dalam kurung 1/3 dikurangi 2/1 dalam kurung 1/3 dikurangi 4/3 dalam kurung 0/3 dikurangi 2/3 dalam kurung 0/2, di bawahnya sama dengan 4/3 dikurangi 2/1 dikurangi dalam kurung 0 dikurangi 0, bawahnya 2/3, bawahnya lagi 0,666667. Alat Simpson 0,666667 dikurangi 0,666667 bawah 0,666667 kali 100% dan hasilnya 0.